Oke, sekarang kita akan masuk kepada contoh grup gitu ya. Itu teman-teman bisa lihat pada halaman 43 nomor 6 gitu ya. Contohnya itu ada pada buku gitu ya. Nah, yang pertama misalkan kita punya himpunan R gitu ya. Ini adalah himpunan bilangan real. Gitu ya. Kita punya R itu himpunan bilangan real. Terus kemudian kita punya ini. G itu, misalkan G itu adalah himpunan fungsi, namanya TA, B, fungsi dari bilangan real ke bilangan real, yang didefinisikan dengan ini ya, TA, B dari X itu sama saja dengan AX ditambah B. Gitu ya, fungsi linear. Satu variabel dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Gitu ya, dan A dan B itu di bilangan real. Gitu ya. Jadi contoh gitu ya, misalkan kalau kita punya TA, B dari X gitu ya, itu kan berarti AX ditambah B gitu ya. Berarti kalau kita punya T 5,1 dari X, berarti kita punya 5X ditambah 1. Gitu ya, jadi seperti itu. Kita punya itu, terus kemudian selanjutnya itu didefinisikan operasinya gitu ya. Operasi bintangnya itu adalah operasi komposisi. Gitu ya. Jadi kita punya nanti G dengan operasi komposisi. Operasi komposisinya bagaimana? Misalkan kita punya ini. TA, B dikomposisi dengan TC, D dari R. Gitu ya, misalkan itu. Nanti itu sama saja dengan TA, B dari ini kan sama dengan CR ditambah D. Gitu ya. Oke, kita ganti. Tadi kita pakai X, jadi kita cukup pakai X saja ya. Oke, ini berarti CX ditambah D. Berarti kalau diterapkan ke sini berarti jadinya A dikali CX ditambah D ditambah B. Berarti jadinya A CX ditambah AD ditambah B. Berarti hasil komposisinya ini akan menjadi sama saja dengan pemetaan T, A, C, AD ditambah B. Gitu kan ya? Oke. Nah, itu komposisinya seperti itu. Itu ya. Nah, kita akan menunjukkan kalau fungsi kalau grup dengan seperti grup dengan seperti ini, G himpunan dengan unsurnya demikian dengan operasi komposisi itu adalah suatu grup. Gitu. Berarti kita punya tadi G-nya dengan operasi komposisi kita akan tunjukkan itu adalah suatu grup, gitu ya. Berarti kita akan lanjut, gitu ya. Buktinya yang pertama kita ambil sebarang, gitu ya. Ambil sembarang dua unsur di G, gitu ya. Kita bilang ambil sembarang A1 dan A2 di G. Nah, kita tahu G itu isinya fungsi gitu ya. Berarti A1-nya kita bisa tulis sebagai T A1, B1 dan oke, digantilah. Gitu ya, tidak harus A1 di sini ya. Misalkan kita bilang ini T X1, Y1 misalkan dan A2-nya itu TX2, Y2 gitu ya. Berarti kita punya A1 komposisi A2 gitu ya. Berarti kan sama saja dengan TX1, Y1 komposisi TX2, Y2 kita petakan suatu unsur gitu ya karena ini kan fungsi gitu ya. Jadi komposisi dari fungsi misalkan terhadap X berarti kita punya ini TX1, Y1 dari X2X ditambah Y2 gitu ya. Kalau ini lagi dikenakan berarti jadinya kita punya X1 dari X2X ditambah Y2 ditambah Y1. Berarti kita punya ini sama saja dengan X1 X2X ditambah X1 Y2 tambah Y1. Nah, ini kan sama saja dengan apa? Ya, TX1 X2 X1 Y2 tambah Y1. Gitu ya. Kenapa? Ingat ya, kalau kita punya seperti ini, artinya X1-nya tidak 0. Sorry, X1-nya tidak 0. X1-nya tidak 0. X2-nya juga tidak 0. Berarti X1 kali X2 juga tidak 0 ya.
Berarti kita punya X1 kali X2 juga tidak 0, dan pasti ini bilangan real. Begitu juga dengan X1 Y2 ditambah Y1. Ini juga adalah anggota bilangan real. Berarti kita punya suatu fungsi yang mana apa? Ini kita bisa namakan, misalkan ini A dan ini B, gitu ya. Dan A-nya tadi kita sudah tunjukkan tidak 0, B-nya juga bilangan real. Berarti apa? Ini pasti anggota dari G. Ya, karena G itu kan anggota fungsi linear, satu variabel, tapi apa? Koefisien dari X-nya tidak 0. Di sini juga ya, koefisien X-nya yaitu X1 kali X2 tidak 0, karena X1 tidak 0 dan X2 tidak 0. Gitu. Jadi kita berhasil menunjukkan G dengan operasi komposisi itu tertutup. Asosiatif bagaimana? Kita tunjukkan lagi asosiatif ya. Yang kedua, sifat asosiatif. Oke, asosiatif berarti asosiatif kita ambil sebarang tiga unsur ya, A, B, C, di G. Gitu ya. A-nya kita tulis sebagai T A1, A2, B-nya kita tulis T B1, B2, C-nya kita tulis T C1, C2. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan gitu ya. Kita lihat komposisinya, asosiatifnya berlaku tidak ya. Berarti A komposisi B baru di komposisi C, itu kan jadinya T A1, A2, komposisi T B1, B2, terus dikomposisikan dengan T C1, C2 terhadap X gitu ya. Ini kan berarti sama saja dengan kita punya T A1, A2, komposisi T B1, B2, gitu ya. Ini jadinya kan C1X tambah C2. Gitu ya. Ini berarti kita punya TA1, A2. Ini berarti jadinya dikenakan ini T B1, B2 terhadap C1X tambah C2. Gitu ya. Nah, ini kan ini jadinya sama dengan TA1, A2. Kalau ini dikenakan ke TB1, B2 berarti kita punya Jadi kita punya B1C B1 dikali C1X tambah C2 ditambah B2 gitu ya. Berarti ini TA1, A2 ini kan jadinya B1C1X tambah B1C2 tambah B2 dikenakan ke A1, A2, berarti kita punya ini gitu ya. Oke, ini kembalikan ke sini dulu. Nah, ini sama saja dengan A1 dikali B1C1X tambah B1C2 tambah B2 terus ditambah A2 gitu ya. Ini jadinya kan A1 B1C1X gitu ya, ditambah A1 B1C2 ditambah A1 B2 ditambah A2. Nah, ini kalau kita komposisikan A dengan B baru kita komposisikan dengan C. Gitu ya, kita punya hasilnya ini. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita komposisikan dengan C dulu baru dengan A. B dengan C dulu baru A gitu ya. Oke. A dikomposisi, B komposisi C. Gitu ya. Ini kan sama dengan T A1, A2 komposisi T B1, B2 posisi T C1, C2 dari X. Gitu ya. Nah, ini kan sama dengan T A1, A2 gitu ya. Dikenakan ke T B1, B2
komposisi T C1, C2 X. Gitu ya. Nah, ini kan sama dengan TA1A2 dari ini TB1, B2 dari apa? C1X tambah C2. Gitu ya. Ini sama saja dengan TA1,A2 dari B1C1X tambah B1C2 tambah B2. Terus kalau kenakan dengan A1A2, kita peroleh A1 B1C1 A1 dikali B1C1X tambah B1C2 ditambah B2 ditambah A2. Ini kan sama dengan A1 B1C1X tambah A1 B1C2 ditambah A1 B2 ditambah A2. Nah, ini berdua sama gitu ya. Berarti hasil komposisinya juga sama. Begitu ya. Berarti sifat kedua kita berhasil buktikan. Sifat yang ketiga, identitas. Nah, sifat identitas bagaimana? Berarti kita harus tentukan identitasnya apa gitu ya. Kita pilih identitasnya apa gitu ya. Sehingga nanti kalau identitas ini dikomposisikan dengan apapun, anggaplah TA, B sama saja dengan TA, B dikomposisi suatu identitas sama dengan pemetaan itu sendiri gitu kan ya. Oke. Ini bagaimana? Gitu ya. Kita coba-coba dulu. Misalkan kita punya ini di dalam coretan gitu ya. Ini kita bisa katakan sebagai analisis pendahuluan. Gitu ya. Analisis pendahuluan. Bahasa gaulnya gitu ya. Bahasa jeleknya adalah coret-coretan. Yang pertama kita cek gitu ya. Apa ya hasil komposisinya supaya nanti hasilnya sama gitu ya. Yang pertama kita misalkan E-nya itu adalah TC, D gitu ya. Nah, kita mau TC, D ini kalau komposisi TA, B itu sama saja dengan TA, B. Begitu juga sebaliknya, kalau TA, B komposisi TC, D itu juga sama dengan TA, B. Nah, kita lihat hasil komposisi TC, D dengan TA, B apa? Ini harapannya. Gitu ya. Hasil komposisinya TC, D dengan TA, B itu kan jadinya apa nih? TC, D dari AX plus B. Ini jadinya CAX tambah CB ditambah D. Ini harus sama dengan AX plus B. Begitu juga TA, B, komposisi TC, D dari X itu harus sama dengan TA, B dari CX plus D. Itu harus sama dengan ACX plus AD plus B. Harus juga sama dengan TA, B, yaitu apa? X plus B. Itu ya. Nah, dari sini kita punya, lihat ya, koefisien ini dan ini, gitu ya. Terus koefisien, gitu ya. Koefisien ini dan ini, gitu ya. Kita bisa lihat ya. Nah, ini bagaimana? Berarti kita punya AC itu harus sama dengan A. Terus di bawah juga AC sama dengan A gitu ya. Terus kemudian kita punya CB ditambah D sama dengan B dari sini ke sini. Dan yang ini ke sini. Kita punya apa? AD ditambah B harus sama dengan B. Gitu ya. Oke, kalau AC sama dengan A berarti kita punya ya. Dari sini kita punya C-nya harus 1. Nah, sekarang bagaimana D-nya? Kalau C-nya 1, berarti kita punya B ditambah D sama dengan B. Dari sini gitu ya. Dari sini kita punya B tambah D sama dengan B. Kita punya D-nya 0. Betul tidak? Berlaku tidak di sini ya? Kalau D-nya 0, berarti A kali D 0 tambah B sama dengan B. Berarti kita punya apa? C-nya 1, D-nya 0. Berarti kita dapat itu E-nya. Oke, berarti kita pilih E-nya bagaimana? Itu coret-coretannya. Sekarang kita hapus coret-coretannya.
Gitu toh. Kita hapus coret-coretannya. Gitu ya. Setelah sudah dihapus, baru kita balik. Berarti kita pilih E-nya apa? T1,0. Nah, tinggal kita tunjukkan. Betul tidak ya? Nah, T1,0 ada di sebelum itu kita harus cek dulu. Apakah T1,0 ini ada tidak di G? Gitu ya. T1,0 ini kan sama dengan X. Gitu ya. Berarti koefisien X-nya tidak 0 ya. Berarti ini ada di G. Nah, sekarang tinggal kita komposisi. Gitu ya. Kita ambil sebarang unsur A di G. Berarti kita tulis A-nya itu misalkan TA, B. Berarti tinggal E komposisi A sama dengan T1,0 komposisi TA, B dx sama dengan T1,0 komposisi AX plus B, nanti sama dengan 1 kali AX plus B ditambah 0 gitu ya. Jadi AX plus B lagi. Ini jadinya TA, B dx. Kalau sebaliknya gimana? A komposisi E itu kan TA, B komposisi T1,0 dari X. Nah, ini kan sama dengan TA, B dari X lagi gitu ya. Ya. Berarti ini AX plus B. Gitu ya. Ini juga sama dengan TA, B dari X. Berarti memenuhi ya. Jadi kita punya ini adalah identitasnya. Oke, sifat identitasnya sudah beres. Terus sekarang kita masuk ke sifat yang terakhir. Gitu ya, inverse. Nah, sifat inverse. Yang pertama apa? Kita ambil sebarang unsur di G. Kita namakan langsung saja ya TA, B anggota G. Gitu. Nah, kita harus tentukan inverse-nya apa gitu ya. Pilih ternyata inverse-nya apa? Nah, misalkan inverse-nya namanya itu T, inverse-nya itu kita namakan, pilih inverse-nya misalkan kita namakan C, itu apa? T berapa, koma berapa gitu ya. Itu yang kita harus cari. Sehingga apa? Nanti ini kita bilang misalkan A, gitu ya. Sehingga nanti A di komposisi C, oke, sehingga nanti A komposisi C sama dengan C di komposisi A sama dengan T1,0 dx. Gitu ya. Sama dengan identitasnya, gitu kan? Oke. Sama lagi kita butuh yang namanya coret-coretan. Kita coret-coret dulu di sini. Sekarang misalkan C-nya itu TC, D. Tadi kita punya A-nya itu TA, B. Kita komposisi. Kalau TC, D di komposisi TA, B, itu jadinya apa? TC, D dari apa? AX plus B. Nanti kita punya ini sama saja dengan CAX plus CB plus D. Kalau ini haruslah sama dengan X. Dan kalau TA, B komposisi TC, D dari X itu harus sama dengan TA, B dari CX plus D. Itu sama dengan ACX plus AD plus B. Itu juga harus sama dengan X. Berarti kita punya apa? C dikali A harus sama dengan X. Yang pertama dari sini ya, kan ini kan 1 kan. Dan yang kedua CB ditambah D harus sama dengan 0. Dari sini kita punya sama CA sama dengan, sorry, bukan X ya, maaf, CA itu sama dengan 1. Gitu ya, dan dari sini kita punya AD plus B harus sama dengan 0. Sorry, 0 ya. Oke. A-nya kita tahu tidak 0 gitu kan. Berarti C-nya sama dengan 1 per A. Kita beres. C-nya sama dengan 1 per A. Oke. Terus kita punya CB plus D sama dengan 0. Berarti kita punya apa? B per A ditambah D harus sama dengan 0. Berarti kita punya D-nya apa? Negatif B per A. Betul tidak? Coba kita terapkan ke sini ya. A kali D plus B berarti A dikali negatif B per A ditambah B. Ini habis, jadinya min B tambah B sama dengan 0. Oke, memenuhi ya. Berarti kita punya C-nya demikian. C-nya demikian, D-nya demikian. Gitu. Oke, kita sudah ketemu seperti itu. Kita hapus coret-coretannya. Berarti kita pilih C-nya apa? C-nya adalah
Unsur inverse-nya adalah apa? 1 per T dari apa? T1 per A, negatif B per A. Sekarang pertanyaannya ini ada tidak di G ya? Nah, sudah jelas. Karena A itu tidak 0, berarti 1 per A juga tidak 0. Gitu ya. Terus kita tahu B itu bilangan real, berarti min B per A juga bilangan real. Karena A-nya tidak 0. Gitu ya, masih bilangan real. Oke, berarti ini jelas ya. Kita harus cek dulu. Ingat, inverse dan identitasnya harus ada di himpunannya. Nah, sekarang tinggal kita komposisi. Berarti apa? A komposisi C sama dengan TA, B komposisi T per A, negatif B per A dari X. Ini kita dapat TA, B dari per AX kurang B per A. Ini berarti namanya dapat apa? A dikali X per A kurang B per A tambah B. Kita punya X kurang B tambah B sama dengan X. Gitu ya. Yaitu ini sama dengan T1,0 dari X. Oke. Itu sudah. Sekarang bagaimana dengan C komposisi A? C komposisi A berarti dapatnya T1 per A, negatif B per A, komposisi T A, B, ini A, sorry ya, dx, berarti kita punya T per A, negatif B per A dari AX plus B. Ya, jadi dari A plus B kita dapat ini sama dengan per A dikali AX plus B kurang B per A. Ini dapatnya per A dikali AX, X, per A dikali B, B per A, dikurang B per A, habis dapatnya ini sama dengan X, atau ini adalah T1,0 dari X. Ini sama ya. Oke, memenuhi. Kita sudah temukan tertutup, kita sudah buktikan tertutup, kita sudah buktikan juga asosiatif, kita sudah buktikan juga punya identitas, dan terakhir kita sudah buktikan juga punya inverse gitu ya. Oleh karena itu selesai, berarti kita sudah membuktikan kalau apa? Kita sudah membuktikan bahwa himpunan G dengan operasi komposisi adalah grup. Adalah suatu grup. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini ada lagi tugas ya. Tugasnya itu adalah kalian tolong kerjakan tadi nomor 1 sudah toh? Nomor 1 sudah. Gitu. Terus tambah lagi nomor 2 itu halaman 46 masih. Terus kemudian nomor berapa lagi ya? Nomor 9. Dan nomor 9 halaman 47. Nah, ini kedua tugas tambahan ya. Oke, sekian. Terima kasih.